Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Syirik dan Bahayanya Bagi Manusia. Pengertian syirik. Syirik secara etimologi berarti persekutuan antara dua atau lebih yang disebut sekutu. Sedangkan syirik secara terminologi yaitu berarti menjadikan Allah sebagai tandingan atau sekutu. Kedua, syirik secara uluhiyah yaitu berdoa atau beribadah kepada selain Allah dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Oleh karena itu, barang siapa yang beribadah dan berdoa kepada selain Allah, maka mereka meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya pada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Selain merupakan kezaliman yang paling besar, syirik merupakan dosa yang paling besar. Saya berikan contoh dari syirik, yaitu ketika seseorang menyembah selain Allah, misalnya dia menyembah patung dan menjadikan patung menjadi sesembahan mereka yang mereka harus sembah. Dan di sini saya akan memberikan dan menjelaskan bentuk-bentuk syirik. Yang pertama yaitu syirik uluhiyah, yaitu syirik di dalam beribadah. Syirik secara uluhiyah atau syirik di dalam ibadah yaitu menyekutukan Allah di dalam ibadah, atau dengan arti lain menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Contoh syirik uluhiyah yaitu berkorban dan memberikan sesajen kepada jin. Yang kedua, meminta pertolongan kepada orang mati. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi faqad tad'u ma'a illahi ahadan. Di dalam Quran surat Al-Jin ayat 18 yang berarti, dan semua masjid itu milik Allah dan janganlah menyembah apapun selain Allah. Yang kedua yaitu syirik di dalam perbuatan Allah. Syirik di dalam perbuatan Allah disebut rububiyah, yang berarti meyakini ada selain Allah yang melakukan perbuatan Allah, atau menyamakan makhluk hidup dengan Allah. Misalnya mempercayai adanya sang pencipta selain Allah, seperti pemberi rizki, pemberi hujan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu syirik di dalam nama dan perbuatan-perbuatannya. Syirik yang disebut tadi biasanya disebut asma wa sifat, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah, baik itu di dalam namanya maupun di dalam sifat-sifatnya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi wa huwas sami'ul basir. Di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 tadi, yang berarti tidak ada yang serupa dengannya, dan dialah satu-satunya Maha Pendengar dan Maha Melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Tripurnaningrum dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Syirik dan Bahayanya Bagi Manusia. Saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya syirik pada manusia. Nah, pada dasarnya penyebab timbulnya kesyirikan banyak sekali, dan pada pembahasan singkat ini kita berusaha menyebutkan pokok-pokoknya yang kemudian dari pokok inilah menjadi bercabang. Di antara lain pokok-pokok tersebut adalah 1. Berlebih-lebihan dalam memuji Rasul atau memuji orang soleh.
Yang kedua adalah ta'asyub, yaitu fanatisme. Dan yang ketiga adalah kebodohan terhadap akidah yang benar. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang berlebih-lebihan dalam memuji Rasul atau memuji orang soleh. Nah, di sini telah dijelaskan oleh Rasulullah, padahal Rasulullah SAW telah memperingati akan hal itu dalam sabda beliau, yaitu janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa anak Maryam. Sesungguhnya saya hanya seorang hamba, maka katakanlah hamba dan Rasulnya. HR Bukhari dan Muslim. Berlebih-lebihan dalam sesuatu yang terlarang lebih terlarang jika berlebihan memuji selain beliau dari orang-orang soleh lainnya. Berlebih-lebihan memuji diri sendiri sama dengan menempatkan mereka sejajar dengan Allah. Nah, yang kedua adalah ta'asyub, yaitu fanatisme. Fanatisme tersebut adalah fanatik terhadap tradisi atau peninggalan nenek moyang kita. Semisal kita terlalu terfokus kepada zaman dahulu, ya. Walaupun itu batil dan bertentangan dengan yang hak khususnya. Nah, di sini ada firman Allah dalam Al-Qur'an, yaitu dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah dan apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Apabila mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu ataupun tidak mendapatkan sesuatu. Dari QS Al-Baqarah ayat 170. Dalam ayat lain Allah juga berfirman tentang dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pun sebagai memberi peringat dan dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah. Para pembesar di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapatkan bapak-bapak kami menganut suatu agama yang sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak mereka. QS Az-Zukhuri ayat 22. Nah, hal ini tertanam pada diri kita sendiri dari kaum musyrikin dan dari zaman dahulu. Yang ketiga adalah kebodohan terhadap akidah yang benar. Nah, kebodohan tersebut keengganan untuk mempelajari hal-hal yang baru, yaitu mengajarkan akidah yang benar atau sangat sedikitnya perhatian terhadapnya, maka akan melahirkan generasi yang tidak mengenal akidah Nah, yang ketiga adalah kebodohan terhadap akidah yang benar. Nah, di sini keengganan untuk mempelajari atau Nah, yang ketiga adalah kebodohan terhadap akidah yang benar. Nah, yang ketiga adalah kebodohan terhadap akidah yang benar, yaitu di sini keengganan untuk mempelajari atau mengajarkan akidah yang benar terhadap anak didik kita atau keluarga kita, atau sangat sedikitnya perhatian terhadapnya, maka akan melahirkan generasi yang tidak mengenal akidah yang benar tersebut. Nah, serta tidak menyadari kedudukannya dalam kehidupan mereka, atau mereka tidak lagi mengetahui hal-hal yang menyelisihinya. Dari kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya syirik pada dasarnya menyebabkan timbulnya manusia. Syirik terhadap manusia adalah suatu hal yang bodoh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Maulana Almiansyah dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dari perkataan dan perbuatan yang menodainya,
yang membuat kemurnian tauhid menurun dan berkurang. Hal seperti itu banyak terdapat dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah menyayangi umatnya, sangat ingin agar tidak terhindar dari kesyirikan. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya menutup pintu-pintu kesyirikan dengan cara berikut. Yang pertama, tidak berlebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sabda beliau, "Janganlah kalian berlebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji putra Maryam. Aku ini tiada lain adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membenci kalau mereka mengarahkan pujian kepada beliau karena menjerumuskan mereka kepada sikap yang berlebihan terhadapnya. Yang kedua, beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan larangan menjadikan kubur beliau sebagai id, tempat yang didatangi berulang-ulang. Syekhul Islam rahimakumullah berkata, kata id merupakan kata benda atau sebutan terhadap pertemuan umum yang kembali terulang yang berlaku menurut kebiasaan, baik kembali dengan kembalinya tahun, minggu, bulan, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini Rasulullah melarang untuk melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan melarang kuburan beliau untuk dijadikan sebagai tempat id. Sebagaimana sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburanku sebagai id. Bersolawatlah kepadaku karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. 3 masjid tersebut lebih utama daripada masjid lainnya, dikarenakan ketiganya itu masjid para nabi, yaitu Masjidil Haram, kiblat kaum muslimin dan tujuan berhaji, Masjidil Aqsa, kiblat kaum terdahulu, dan Masjid Nabawi, masjid yang terbangun di atas ketakwaan. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.